Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 10 November 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Beatrix Orno Someru, dan kebaktian di gedung gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filim Diti dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa perkunjungan akhir tahun 2024 akan dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 24 November 2024. Dengan demikian maka selama perkunjungan berlangsung, kebaktian unit dan wadah pelayanan di sektor ditiadakan. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 25 November 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Mikael Wiryadi beralamat di Sunter Agung, Jakarta Utara, dan Antin Steda Dahaklori beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian berhimpun dan bernyanyilah. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian. Haleluya, haleluya. Puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari jemaat, selamat pagi, Shalom. Kita memuliakan nama Tuhan saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu oleh sekali yang kasih orang dunia Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari perjanjian lama, yaitu Daniel 1 pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-21. Diulangi, Daniel 1 pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-21. Untuk pembacaan akan kita bacakan secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya, mari kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas mahala ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siner, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang, Daniel, Hanania, Misael, dan Asarnya. Pemimpin kepala tanah itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya, Hanani dinamainya, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamakan Abednego. Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintakannya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakannya kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minum mendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengasihi dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan 10 hari dan biarlah kamu diberi sayur untuk dimakan." Diberi sayur. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan muda
Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan. Kemudian penjeng lalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum dan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel yang juga pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu, Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak dapat yang setara dengan Daniel, Hananan, Misael, dan Azria. Berkata mereka itu pada raja dalam menentukan kebijaksanaan, pengertian. Ditanyakan raja kepada mereka. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kalau boleh beta menyapa, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk katong semua. Bolehkah kalau nanti beta memberi salam ini, memberi salam shalom, ibu bapak, orang tua dan anak-anak meresponnya dengan mengatakan damai di hati. Dan sebaliknya, kalau beta mengatakan damai di hati, mohon perkenaan ibu bapak, orang tua, anak-anak, persekutuan jemaat meresponnya dengan mengatakan shalom. Boleh kita ulang? Baik. Ibu bapak persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar semuanya pagi ini? Apakah baik? Luar biasa baik. Kita mesti bersyukur bahwa kita ada sampai pada detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalau kita masih dimiliki dengan nafas kehidupan, maka itu karena anugerah Tuhan. Jangan ragu untuk katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat, 30 tahun lalu beta menjadi bagian dari gedung gereja jemaat GPM kategorial Penil TNI Angkatan Darat Benteng Atas ini. Dan setiap minggu beta selalu masuk di gereja ini. Tempat duduk beta di leret kedua dan leret ketiga. Waktu itu beta masih berusia kurang lebih 5, 6, 7 tahun. Dan gereja ini kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi beta untuk menjadi seorang pendeta. Beta bermimpi suatu saat, waktu itu usia beta masih sangat kecil. Beta sekolah di SD 85. Dan kemudian di kelas 3 SD mengikuti tes murid teladan dan dipindahkan ke SD teladan. Beta tinggal di belakang asrama, beta keluarga Sumeru. Dan beta punya jalan aktivitas setiap hari pergi ke sekolah dari rumah, berjalan kaki pergi ke bawah,
itu lewat pinggir gereja ini. Mungkin saja beta teman-teman ada banyak di sini. Tapi hari ini ketika beta boleh berdiri di atas mimbar ini, beta bersyukur karena ini salah satu cita-cita beta. Pada waktu dulu, 30 tahun lalu, beta masih duduk di leret ketiga barisan kursi di gedung gereja ini, beta bermimpi. Kalau Tuhan berkehendak, suatu ketika beta ingin berdiri di atas mimbar itu. Dan hari ini Tuhan menjawabnya. Ibu bapak persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi. Jika beriman, itu adalah mengerjakan kebaikan. Maka kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Untuk itu diperlukan juga komitmen. Komitmen kita, komitmen hati kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kebaikan itu dapat kita kerjakan. Bukan hanya kata mau bikin baik, mau mengerjakan kebaikan tanpa aksi. Tapi ketika kita punya komitmen, berarti kita sudah sepakat dengan diri kita. Kita sepakat dengan Tuhan bahwa kita dalam keberadaan hidup kita, apakah itu orang tua, orang muda, anak-anak, kita mau mengerjakan kebaikan. Tentunya dengan meminta hikmat Allah. Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku hari ini memberi bacaan Alkitab kepada kita di minggu kedua ini dari kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Cukup panjang. Mungkin saja jemaat, orang tua, orang muda, anak-anak membacanya agak belum memahami apa maksud dari pemberitaan firman ini. Tetapi oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberi tema untuk mengarahkan pemaknaan kita sebagai orang-orang Kristen terhadap kajian firman di sepanjang minggu ini adalah hidup sehat dengan hikmat Allah. Apa maksud daripada tema ini? Tema ini hendak menegaskan kepada kita, kepada beta, kepada ibu bapa, orang tua, anak-anak bahwa ketika kita hidup dengan benar, maka sudah pasti kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Sebaliknya, kalau hidup kita belum benar, maka mungkin saja pertanyaannya, kita belum sepenuhnya memiliki hikmat Allah. Jika kita hidup dengan benar, maka hidup kita sudah pasti sehat. Sehat dalam arti hidup kita bertumbuh, berkualitas. Tidak sakit batin, tidak sakit pikiran, tapi berkualitas. Baik secara rohani, tapi juga spiritual. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, kalau hidup kita sehat, maka kita tidak stres. Pastinya juga kita tidak akan mengalami gangguan-gangguan atau tekanan-tekanan secara psikis. Kalau kita hidup dengan benar, maka berkat Tuhan Allah pastinya akan menjadi bagian kita. Itu bukan pendeta yang bilang. Di jemaat GPM kategorial ini ada banyak pendeta, tapi bukan kata pendeta. Itu adalah kata firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, kisah Daniel ini kemudian memberi kepada kita pesan dan pembelajaran bahwa seorang Daniel bersama dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego dipakai oleh Tuhan karena kesetiaan mereka melakukan kebaikan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipakai oleh Tuhan oleh karena komitmen mereka mau melakukan kebaikan. Dan itu mereka katakan tapi juga mereka lakukan.
sedikit menceritakan tentang kenapa sampai tulisan ini disampaikan dan menjadi tulisan dan bagian daripada isi Alkitab, khususnya di dalam kitab Daniel. Kisah Daniel dan teman-temannya ini dimulai dari masa pembuangan oleh Israel ke Babel. Kisah ini kemudian ditulis karena dilatar belakangi oleh suatu kondisi yang tidak baik-baik saja, situasi politik yang panas, situasi politik yang di dalamnya ada konflik, suatu situasi politik yang goyah. Dan karena itu tulisan ini menjadi catatan sejarah yang muncul. Bagian bacaan yang kita baca ini juga secara khusus mau menceritakan tentang Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang-orang muda yang menjadi tawanan perang. Karena situasi politik yang panas, peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dengan beberapa bangsa pada waktu itu, yang khususnya di saat tulisan ini dikeluarkan itu ada ditindas oleh Babel. Karena itu Daniel dan ketiga temannya ini ada sebagai tawanan dan ada di dalam masa pembuangan ke Babel. Tapi mereka punya kualitas yang luar biasa. Mereka itu sangat menarik perhatian dari seorang raja Babel yang namanya Nebukadnezar. Oleh karena pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka itu adalah sebagai tawanan dan orang-orang buangan, mereka mendapat kesempatan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar untuk dididik, untuk dikasih pengetahuan, untuk dikasih pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun. Supaya setelah itu di Babel, Raja Nebukadnezar bisa memakai mereka untuk bekerja pada raja dan diberi kedudukan bisa memimpin beberapa wilayah-wilayah yang masuk di dalam kekuasaan Babel. Nah, supaya ibu bapak, orang tua, dan anak-anak mengerti, ini yang menjadi latar belakang sehingga tulisan ini muncul. Membaca kisah Daniel ini sungguh menjadi inspirasi oleh karena kehidupan orang-orang Kristen saat ini pun juga dituntut untuk bisa menjadi sosok seperti seorang Daniel. Kenapa? Karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang punya kualitas yang baik. Mereka punya kapasitas iman yang tidak teragukan. Mereka walaupun muda, ibu bapak jangan pikir bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang sudah dalam kategori usia 40 atau 5 tahun, belum. Pada waktu itu mereka masih muda. Nah, walaupun mereka masih muda, mereka orang-orang yang tidak punya cacat celah. Dalam arti perawakan mereka, pembawaan mereka, pergaulan mereka itu selalu pergaulan yang baik dan berdampak positif. Secara fisik mereka tidak ditemukan cacat karena melakukan kejahatan, tidak. Secara non fisik, intelektual mereka itu benar-benar berkualitas. Karena bukan hanya pengetahuannya saja, tapi mereka juga punya spiritualitas yang baik. Karena mereka taat kepada Allah. Sebab itu, mereka adalah orang-orang muda atau anak-anak muda yang pada waktu itu dilirik oleh Raja Nebukadnezar. Karena bagi Raja Nebukadnezar mereka adalah orang-orang muda yang cakap dan berhikmat. Mereka bekerja dan cara bekerja mereka itu sangat-sangat berkualitas. Sikap hidup mereka itu sangat baik. Dan mereka tentunya menjadikan Tuhan Allah dan kehendaknya, Taurat Tuhan, sebagai yang utama. Kalau kita baca dalam bacaan Alkitab, dikisahkan bahwa pada awalnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini hanya tawanan. Tapi mereka dibawa ke dalam wilayah lingkungan kerajaan. Selain mereka itu belajar dan dididik,
Tetapi mereka juga ditawari dengan tawaran-tawaran yang luar biasa daripada seorang Raja Nebukadnezar, supaya mereka mendapat posisi-posisi yang berkapasitas, posisi-posisi jabatan yang baik. Pada waktu itu, mereka bukan orang yang gila jabatan. Mereka bukan orang-orang yang mau senang-senang saja. Mereka bukan orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tidak. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego juga Daniel, mereka itu mempertahankan jati diri mereka sebagai umat Allah yang tidak mau menyeleweng ke kiri dan ke kanan, apalagi keluar dari kehendak dan Taurat Allah. Ibu bapak saudara-saudari jemaat, Babel ini dan wilayah kerajaannya ini, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Baal. Mereka bikin patung. Mereka beda dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang Yahudi yang berpegang teguh dan erat pada Taurat Tuhan. Dan karena itu bagi mereka orang-orang Babel ini adalah orang-orang yang tidak kudus. Kalau sampai mereka ada di wilayah orang-orang Babel, tetapi mereka tidak mempertahankan jati diri mereka sebagai umat Allah, maka mereka akan sama dengan orang-orang Babel. Nah, pada waktu itu ibu bapak saudara-saudari jemaat, raja menetapkan mereka sebagai pelabur yang setiap hari harus makan yang sama dengan raja, santapan raja, makanan raja, dan minum anggur yang sama dengan raja, supaya mereka secara fisik akan menjadi orang-orang yang sehat, lalu mereka punya kapasitas dan pengetahuan ketika terdidik, mereka menjadi berkualitas, lalu mereka akan dipakai raja sebagai orang-orang yang ditugasi melakukan tugas raja. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Ketika para pelabur membawa makanan kepada mereka yang isinya daging, makanan yang berlemak dengan anggur-anggur berkualitas, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang tidak. Mereka menolaknya. Karena dalam tradisi Yahudi, orang-orang Israel itu tidak makan binatang berkuku. Jadi kalau dikasih makanan daging dan berdarah merah, itu bagi orang-orang Yahudi najis. Dan mereka menolak. Kasihkan saja kepada kami sayur hijau bening dengan air putih, karena itu akan menguatkan kami. Tapi dalam pemahaman raja dan orang-orang kerajaan, bahwa makanan yang tadi ditawari itu akan menjadi makanan yang baik. Selama 10 hari diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka akan sehat, lebih gemuk dan berkualitas. Ternyata Daniel bilang kepada para penjaga kerajaan yang memberi makan mereka, tidak usah, kami makan saja sayur bening, sayur hijau dengan air putih. Pada 10 hari berikutnya mereka menjadi orang-orang yang sehat. Mereka menjadi orang-orang yang lebih gemuk daripada orang-orang pilihan lain yang Raja Nebukadnezar suruh bawa ke kerajaan. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mereka memilih makanan yang mungkin saja tidak enak di lidah. Tapi mereka memilih makanan sesuai dengan aturan mereka, sesuai dengan ajaran Taurat mereka, dan bagi mereka sayur hijau yang bening itu dengan air putih itu justru sangat sehat dalam kehidupan mereka. Mereka menolak semua yang diberikan oleh raja tadi. Ibu bapak, orang tua, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau dibawa dalam konteks kehidupan kita sekarang, zaman modern, tahun 2024 ini yang apa-apa tinggal klik. Ibu bapak, sanggupkah kita melakukan hal yang sama
seperti yang pernah dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya di dalam kondisi kehidupan kita sekarang. Mereka berani menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai iman Kristiani mereka. Mereka berani menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Walaupun mereka harus diperhadapkan dengan sistem kepemimpinan yang mungkin saja karena sikap penolakan mereka, mereka bisa menjadi orang-orang yang tertindas. Karena berani melawan sistem pada waktu itu sama dengan siap diri untuk mendapat perlakuan otoriter dari pihak kerajaan. Atau jangan-jangan ibu bapak, orang tua, orang muda, anak-anak, kita semua sekarang ini lebih suka cari-cari aman saja. Takut untuk menyuarakan yang benar. Takut untuk menyuarakan sesuai dengan hati nurani. Takut jangan sampai ketika kita bicara, kita sampaikan, kita suarakan, malah nantinya kita yang ditolak dari komunitas dan relasi yang menguntungkan itu. Fakta menampilkan ibu bapak, saudara-saudari jemaat, bahwa saat ini ada banyak orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang lalai, alpa, cuek, masa bodoh, acuh saja. Ada orang-orang Kristen yang memilih berada di jalan-jalan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak berbuat dosa, hidup dalam rasa yang selalu tidak bersyukur, hidup dalam hawa nafsu duniawi, hidup dengan tidak mau mendengar suara hati nurani. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kita terus melakukan yang salah itu. Kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tidak mau melakukan yang benar itu. Dan faktanya, zaman ini ada banyak orang-orang Kristen yang demikian. Takut menyuarakan yang benar, takut terancam dari jabatan, takut jangan sampai putus dalam relasi dengan orang lain, takut kalau nanti tidak disukai, takut kalau nanti kalau bicara maka kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan tidak terakomodir. Lalu karena takut itu tanpa kontrol, tanpa hikmat, kita terus ada dalam kesalahan. Kita kasih diri kita saja sudahlah, Tuhan tahu tapi Tuhan jauh. Ini kebutuhan kita walaupun salah, kita terus melakukannya, maka kita hidup di dalam dosa. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat, daripada lawan sistem, ibu pendeta lebih baik ikut saya daripada kaki-kaki alus. Mau lawan sistem, mau lawan orang-orang penguasa, saya bisa, katong ni apa. Lebih baik ikut saya, jadi penjilat saya sih apa-apa. Yang penting aman, yang penting ada di dalam jabatan, yang penting orang suka. Padahal tidak sesuai dengan yang Tuhan Allah mau. Pertanyaan kritis bagi kita orang-orang Kristen saat ini. Apakah kita masih mau demikian? Apakah kita masih mau hidup di dalam dosa-dosa yang seperti itu? Lalu di manakah posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus menyuarakan kebenaran dan hidup di dalam kehendak Tuhan? Itu pertanyaan kritis bagi kita. Bagi ibu bapa, bagi orang tua dan anak-anak, juga bagi beta. Memang susah. Tidak mudah tahu kehendak Tuhan Allah, lalu bikin akang. Tidak mudah. Tapi ibu bapak bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita berkomitmen, kita akan bisa melakukannya. Kalau kita berkomitmen, maka kita yakin dalam iman, Tuhan akan menuntun kita untuk melakukannya. Kita tidak dibiarkan sendiri. Dan walaupun berat pergumulan itu, tapi ingatlah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ujungnya adalah berkat bagi kita dan bagi seluruh keturunan kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, pakai hikmat,
pakai hikmat Allah, minta hikmat, minta Roh Kudus Tuhan tuntun, supaya mau hari ini kah, besok kah, lusa kah, kita mulai dari diri kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Jangan menjadi orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang hari ini bilang lain, besok bilang lain, lusa bilang lain. Jangan. Jangan menjadi orang-orang yang hanya manis di depan untuk mendapat pengakuan orang saja, tetapi tidak baik atau pahit di belakang. Jangan menjadi orang-orang yang memutuskan jalinan tali kasih dengan sesama kita. Jangan. Ibu, bapak, saudara-saudari, ada juga bahan pembelajaran yang bisa kita maknai dari kebenaran firman ini. Kita juga harus cerdas dan berhikmat dalam memilih makanan. Ya, ternyata sayur hijau seperti yang dikatakan tadi dengan air putih itu baik untuk kesehatan. Makan secukupnya itu baik untuk tubuh kita. Jangan makan yang asal, yang penting enak di mulut saja, tapi berujung penyakit. Jangan makan tanpa terkendali. Banyak orang mati karena rakus, karena tidak bisa kontrol apa yang dimasukkan ke dalam mulut dan tubuhnya secara fisik. Sedangkan orang-orang yang menjaga diri itu memperpanjang hidup. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Deuteronomika, kitab Sirak, pasal 37 ayat 27 sampai 31, bahwa makan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini juga menjadi pesan bagi kita. Ibu, bapak, orang tua dan anak-anak, setelah mendengar bagian firman ini, mari kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berani menolak dan berani katakan tidak untuk sesuatu yang benar, untuk apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah mendampingi kita, menguatkan kita untuk melakukannya. Itu harus menjadi komitmen orang-orang Kristen, jemaat, ibu, bapak, saudara-saudari yang ada di jemaat GPM kategorial Penil ini. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, maka dari bagian Alkitab ini ada 3 poin yang bisa kita teladani. Yang pertama, Daniel menekankan pentingnya tidak bersikap mudah menyerah dan tidak berkompromi dengan yang salah. Saya ulang lagi, pentingnya tidak bersikap mudah menyerah dan tidak berkompromi dengan yang salah. Ini sikap moral, dan sikap moral ini menuntut keteguhan hati kita untuk mengatakan tidak pada setiap godaan. Godaan itu tiap hari ada, tiap saat ada, tiap detik ada. Tapi godaan yang menyesatkan, godaan yang salah harus katakan tidak. Dan kita harus berani bersikap untuk tidak menyerah. Ibu, bapak, menjaga kekudusan hidup harus menjadi pilihan orang-orang Kristen. Yang kedua, Daniel mengajarkan kita melalui kebenaran firman ini untuk berdiri kokoh pada apa yang kita imani sebagai yang benar. Meskipun berada di lingkungan masyarakat Babel yang menyembah berhala, Daniel melawan arus, tabrak. Daniel tidak hanyut di bawah arus kehidupan mereka orang-orang Babel, tapi Daniel melawan dengan terus dan tetap hidup kudus. Berani menolak dosa, berani untuk katakan tidak walaupun nyawa menjadi taruhan. Mereka berani melawan raja tita, raja melawan sistem, karena mereka tahu yang benar harus disuarakan, karena Tuhan pasti akan menuntun. Mereka mulai dari hal yang kecil, soal makanan. Soal makanan ini ibu bapak, orang tua, anak-anak, semua orang bisa bikin apa saja demi dan untuk soal makan, soal perut.
Karena itu menjadi kebutuhan hari-hari. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kalau bicara soal makan, soal perut. Tetapi sekali lagi kita adalah orang-orang Kristen yang dikasih hikmat Allah. Baiklah kita berpikir dengan sesuai dengan kehendak Allah. Karena dengan demikian hidup yang benar itu hidup yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, pesan yang hendak disampaikan melalui firman ini kepada kita. Kesetiaan Daniel dan kawan-kawannya Sadrak, Mesak, Abednego membuat Tuhan Allah kagum kepada mereka dan memberikan kepada mereka berkat-berkat yang berkelimpahan. Dalam bacaan Alkitab kita tercatat bahwa Tuhan Allah memberi kepada mereka pengetahuan dan kepandaian 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu yang ada di lingkup kerajaan Babel itu. Karena apa? Hanya karena mereka setia dan taat. Ini poin kepada kita. Orang-orang Kristen yang setia, orang-orang Kristen yang taat, Tuhan akan kagum kepada mereka. Orang-orang Kristen yang setia, orang-orang Kristen yang taat akan Tuhan pakai untuk maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Hari ini belum, tapi Tuhan mempersiapkan. Besok dan nanti Tuhan akan pakai indah pada waktu Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih berpengetahuan dan 10 kali lebih pandai dari orang-orang kerajaan yang belajar. Karena apa? Allah memberi berkat kepada mereka. Awalnya mereka tawanan, awalnya mereka hanya pembantu raja. Tetapi pada akhirnya dengan hikmat Allah menggerakkan hati Raja Nebukadnezar. Maka raja mengangkat seorang Daniel menjadi orang kedua setelah raja dan punya kekuasaan yang hampir setara dengan raja. Membawahi 120 pejabat setingkat gubernur. Itu berarti Daniel sama dengan wakil presiden saja. Karena presiden yang paling tinggi, lalu yang berikut adalah wakil presiden. Lalu yang berikutnya adalah kepala daerah, provinsi, gubernur, wakil gubernur. Tapi di sini kalau dia orang nomor 2 yang setara kepemimpinan dan kekuasaannya dengan Raja Nebukadnezar, sama halnya berarti dengan wakil presiden. Bayangkan ibu bapak, seorang Israel, seorang Yahudi bisa dipakai dalam jabatan yang luar biasa dan dihormati di lingkup orang-orang kafir wilayah kerajaan Babel. Apa yang mau dikatakan dari ini? Tuhan Allah sungguh luar biasa. Yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, akal pikir manusia, Tuhan atur dan Tuhan siapkan. Yang penting setialah kepada Tuhan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, pertanyaan kepada ibu bapak, orang tua dan anak-anak, coba tanya par diri sendiri. Sudah setiakah? Sudah taatkah kepada Allah? Sudah melakukankah apa yang menjadi kehendak Allah? Tanya, renungi, dan jawab. Jika belum, maka ketika mendengar firman ini, berkomitmenlah untuk melakukan kebaikan dalam ketaatan dan kesetiaan itu sejak saat ini. Memang melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan sama sekali. Ketika kita berkomitmen, kita berdoa, kita memohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita, maka di hadapan Tuhan Allah kita akan dimampukan untuk melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci, bahkan juga dengan penyampaian-penyampaian firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan dimuliakan dengan kehadiran kita. Amin.
kita puji Tuhan, nyanyian rohani 95 bait 1. Firman-Hu berperintahlah. Kita mendengarkan persembahan pujian memuliakan nama Tuhan, solois dari sektor Bakung. Disilakan. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakin kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Di balik pergumulan yang ku hadapi, ku yakin kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Kau punya banyak cara untuk menolongku, Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakin kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat melimpah yang Kau sediakan. Kau punya banyak cara untuk menolongku, Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku, asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya.
percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Kau buat jadi indah pada waktunya. Terima kasih banyak, Tuhan dimuliakan dengan pujian yang disampaikan. Tuhan memberkati Ibu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari jemaat, dipersilakan berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Vokal grup perempuan, Bakung, disilakan untuk memuliakan nama Tuhan.
Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Harapan umat manusia di dalam tangan yang kuasa Bapa Surgawi yang memberi nafas kehidupan ini. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Agar janji Tuhan akan digenapi. Di saat indah seperti ini, Iya,
Terima kasih banyak ibu-ibu, pujian yang luar biasa merdu. Tuhan dimuliakan dengan pujian ibu-ibu vokal grup dari sektor Bakung. Ibu bapak jemaat, kini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur sebagai cara kita mensyukuri berkat Allah dalam kebaktian di saat ini. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun dengarlah anjur firman Tuhan. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29:14b. Jemaat sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 76 dan nyanyian rohani nomor 160. Berkat Tuhanku, berkat-Mu limpah. Beri
Jemaat, mari kita berdoa. Kami mensyukuri kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan persepuluhan kami, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan, terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami yang memberi di saat ini. Amin. Disilakan. Kita mendengarkan persembahan pujian Jukulele Jemaat GPM Airlo yang akan membawa 2 pujian berturut-turut. Disilahkan.
Ya, terima kasih anak-anakku, luar biasa pujian memuliakan nama Tuhan. Pakailah hidupmu sejak dini untuk meninggikan nama Tuhan, dengan demikian masa depanmu akan diberkati. Terima kasih kakak-kakak pelatih, ibu bapak pelatih yang setia untuk membentuk karakter musik anak-anak ini dengan talenta yang luar biasa. Tuhan memberkati. Ibu bapak jemaat, mari kita merendah di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita membawa pergumulan kita, ungkapan syukur dan apapun yang kita akan ungkapkan kepada Tuhan di dalam doa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Hari ini 10 November 2024, bertepatan dengan Hari Pahlawan, sebagai jemaat-Mu yang berbeda-beda, kami datang dan menyatu di dalam gedung gereja Peniel ini. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau tetap berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hidup ini yang tetap Engkau anugerahkan menjadi bagian kami. Kami bersyukur bahwa sampai pada detik ini kami tetap dilayakkan oleh Tuhan menikmati semua kebaikan Tuhan. Terlebih ketika kami memiliki nafas kehidupan sebagai berkat Tuhan Allah yang paling terindah. Kami boleh beristirahat malam, kami boleh dibangunkan di pagi hari, kami dimampukan dengan kekuatan baru untuk melakukan aktivitas-aktivitas kami memulai hari ini. Dan saat ini kami ada sebagai satu persekutuan percaya yang berbakti meninggikan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih dan terima kasih menjadi tanda ungkapan hati kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sebab kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Sebagai orang tua, orang muda, anak-anak, sebagai persekutuan percaya orang-orang yang beriman, sebagai warga gereja Protestan Maluku yang ada dan menyatu di jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas ini, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati, ampunilah kami jua. Sebab di dalam pengakuan kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas. Kami adalah orang-orang yang mungkin saja sampai pada saat ini masih kedapatan melakukan salah dan dosa. Itulah kemanusiaan kami Tuhan. Tetapi kami tetap juga diingatkan dengan kerja Roh Kudus Tuhan untuk merendah di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Ampunilah kami Bapa, supaya kami tidak berlarut-larut ada di dalam dosa dan salah yang kami lakukan. Tetapi di dalam pertobatan kami, pengakuan kami dan permohonan kami di hadapan Tuhan, untuk mengampuni kami dan melayakkan kami untuk ada di dalam pembaruan hidup. Tuhan memberinya kepada kami. Bapa di sorga, kami mau kehidupan kami menjadi alat-alat kesaksian di dalam nama-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu ya Bapa, pakai kami secara luar biasa. Kami datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dalam berbagai-bagai kapasitas kami. Apakah itu sebagai bapak-bapak ataupun juga ibu-ibu di dalam tugas setiap hari dalam hari-hari kehidupan yang Bapak berikan kepada kami ini. Kami harus menjalankan peran dan fungsi kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Ya Bapa di sorga, anugerahkanlah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu persekutuan yang percaya kepadamu ini hikmat dan kebijaksanaan, takut akan Tuhan, tetapi juga memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan, apapun yang ditekuni, apapun yang diupayakan, baik itu sebagai pribadi atau keluarga,
Tuhan menggantikannya dengan berkat Tuhan. Yang bekerja pagi, siang, dan malam, keluar masuk rumah, dalam apapun itu profil pekerjaan mereka. Ya Bapa, sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, sebagai TNI Polri, sebagai orang-orang yang bertekun di dunia pendidikan, ataupun juga perbankan, kesehatan disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa bagi semua anak-anak kami yang adalah berkat daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bergelut di dalam pergumulan hidup mereka ketika dilahirkan ke dunia ini. Ataupun sementara ada di dalam kandungan ibu sekalipun. Yang bertumbuh, yang berkembang, yang bersekolah, yang berkuliah, yang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang tinggal bersama dengan orang tua, keluarga, di dalam daerah ini, kota Ambon, di dalam rumah bersama, ataupun yang terpisah karena tuntutan-tuntutan pendidikan keluar-luar daerah. Bapa di sorga, kepada anak-anak kami bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada mereka ya Bapa, biarlah Bapa mau memberi masa depan yang penuh harapan kepada mereka. Jadikanlah anak-anak kami yang adalah anak-anak Tuhan ini sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang menempatkan Tuhan menjadi pengarah dalam kehidupan mereka, supaya dimanapun mereka berada dan apapun aktivitas hidup yang mereka lakukan, mereka dituntun oleh Tuhan dan kerja Roh Kudus Tuhan, sehingga menganugerahkan masa depan yang penuh harapan. Bapa, tantangan-tantangan duniawi banyak yang mungkin akan ditawarkan ke dalam kehidupan anak-anak kami. Pergaulan bebas, seks bebas, minuman keras, perkembangan IT yang tidak terelakkan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan perkembangan IT, bahkan artificial intelligence AI yang sementara ini berkembang pesat di kalangan anak-anak muda. Bapa, beri kepada mereka roh takut Tuhan, memanfaatkan perkembangan IT demi pengetahuan, tetapi juga bisa membatasi diri dan pergaulan mereka untuk hal-hal yang ditawarkan yang berimplikasi negatif ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kepada anak-anak kami, berikanlah roh tanggung jawab dan dengar-dengaran kepada mereka. Tanggung jawab dan taat kepada orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang mengkhianati kasih sayang orang tua. Jeri lelah, perjuangan, keringat dan air mata yang orang tua teteskan kepada mereka demi dan untuk masa depan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahu sebagaimana Tuhan Allah menjaga kami sebagai para orang tua. Maka hal yang sama pun juga Bapa akan wujud nyatakan kepada anak-anak kami. Kami bersyukur sebab dalam persekutuan yang percaya, kami punya orang-orang tua yang juga beruban putih, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memiliki kelemahan secara fisik. Ya Bapa, Bapa mengizinkan semua kehidupan dan kebaikan menjadi bagian mereka. Kami mengasihi mereka dan kepada mereka kami berdoa. Bapa, jangan pernah tinggalkan kehidupan mereka, bapak-bapak, duda, ibu-ibu, janda, anak-anak yatim piatu, orang tua yang beruban putih, mereka yang memiliki kelemahan-kelemahan di dalam fisik mereka. Ya Bapa, berikanlah kehidupan yang layak, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Makan minum pakai tercukupi, kesehatan menjadi bagian mereka. Dengan demikian mereka pun juga menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa. Dalam persekutuan kami ini, kami teringat bahwa ada sesama kami bagian daripada umat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini yang mungkin saja belum berkesempatan ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian ini karena sakit dan terbaring lemah, apakah itu di rumah ataupun di rumah sakit. Kami juga menyatu dalam doa kami dengan penuh
iman dan kerendahan hati kepada Tuhan. Bapa, jamalah ibu bapa, orang tua, saudara-saudara kami yang sakit secara fisik, yang lemah dan terbatas dalam kehidupan mereka. Pulihkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka disembuhkan dan pada waktunya setiap mereka boleh ada juga bersama-sama dengan kami. Ada Oma Dediara, ada Oma Nor Sohoka, ada Opa Hengki Pati, ada Oma Mina Wiriditi yang ada di dalam masa-masa pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa kepadamu bahwa pergumulan jemaat umat Tuhan begitu banyak yang dibawakan mungkin saja di dalam doa bersama saat ini secara pribadi kepada Tuhan. Bapa lebih tahu, Bapa lebih mengenal setiap umat Tuhan, pribadi lepas pribadi dan tiap-tiap keluarga. Kuatkanlah mereka, yakinkanlah di dalam iman setiap keluarga yang punya Tuhan, bahwa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai dasar kehidupan, maka segala-galanya akan dimampukan oleh Tuhan kepada keluarga-keluarga yang beriman dan percaya kepada Tuhan, menjalani hidup ini dengan kekuatan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu, sebagai umat Tuhan tidak perlu ragu dan gentar, sebab semuanya jika sudah diserahkan ke dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Gereja ini, Gereja Protestan Maluku, jemaat ini dan semua warga jemaat yang ada, tiap-tiap keluarga dan kepala keluarga, ya Bapa di sorga, untuk semua yang dilakukan demi dan untuk pertumbuhan jemaat ini, apakah itu oleh setiap hamba-Mu, para pendeta yang dipakai secara luar biasa di tengah-tengah jemaat ini untuk melayani dan menata layani pekerjaan pelayanan yang punya Tuhan, menjadi tiang-tiang pendoa bersama dengan semua para pelayan Tuhan, majelis jemaat, penatua diaken, terkait dengan program-program pelaksanaan di dalam jemaat ini untuk pembangunan jemaat. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami tiba di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan ke-12 dan meninggalkan bulan yang ke-11 ini. Tetapi kami percaya bahwa di dalam persekutuan kami yang selalu berserah kepada Tuhan, bersama-sama dengan semua para pelayan Tuhan di setiap wadah organisasi pelayanan, melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan ini, maka Tuhan akan memampukan kami dan semua yang dilakukan akan menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan, menghadirkan shalom kerajaan Tuhan Allah. Terima kasih banyak Bapak. Setelah ini seluruh proses pelayanan gereja Tuhan akan terus dilakukan di sektor-sektor, di unit-unit. Tuhan memberkati. Di sekolah minggu, di tunas pekabaran Injil, di angkatan muda, Tuhan kiranya memberkati. Seluruh proses pemilihan majelis jemaat, penatua diaken sudah boleh usai. Ada di dalam masa-masa penantian untuk bersama-sama dengan para pelayan-Mu yang terpilih, ada dan menata layani pekerjaan pelayanan-Mu ini. Diberkatilah setiap mereka yang memberi diri mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Bapa di surga Tuhan kami, semua anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam proses-proses politik, apakah itu maju sebagai calon-calon bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, gubernur ataupun wakil gubernur, kami berdoa kepada mereka sebagai anak-anak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak kepada mereka, nyatakanlah yang terbaik lewat suara rakyat yang juga adalah suara Tuhan. Tepat pada waktunya di tanggal 28 November ini akan dilakukan pemilihan serentak. Biarlah anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan bisa berproses dengan baik dan tetap menjaga relasi persaudaraan hidup yang rukun antar satu dengan yang lainnya. Dan siapapun mereka yang terpilih, itu adalah mereka yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai
untuk melayani seluruh masyarakat di kota, di kabupaten, bahkan di provinsi Maluku ini. Bapa di sorga, untuk semua yang kami lakukan di hari ini dalam kebaktian ini dengan puji-pujian, dengan solois, vokal grup, paduan suara, paduan ukulele, bahkan semua kami dalam kehadiran dan keterpanggilan sebagai jemaat Tuhan yang memuji meninggikan nama Tuhan, yang memberi hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang memberi persembahan syukur, bahkan juga yang menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Bapa kiranya menerimanya sebagai persembahan hidup kami yang benar. Lalu semua talenta yang dipakai, apakah itu kolektaan, singers, kantoria, dan juga pemain musik, tata operator multimedia, Infocus Sound System, semua kami, Tua Gama dan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami. Inilah yang kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya, kami mau merubah dan melangkah dalam kehidupan ini dengan menjadi orang-orang yang taat dan setia, menjadi orang-orang yang berhikmat kepada Allah. Kami memohon Tuhan supaya kehidupan kami tetap terjaga, terpelihara saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian yang terakhir, Ibu Bapak Persekutuan Jemaat Jangan Bosan, dari vokal grup Agung, disilahkan.
Terima kasih banyak anak-anakku, luar biasa pujiannya. Tuhan memberkati seluruh pendidikannya dan masa depannya. Ibu Bapak Jemaat dipersilakan berdiri. Ibu Bapak Saudara-saudari Jemaat, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah janji penyertaan Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk, ada di dalam saat teduh syukur seketika. Ibu Bapak Jemaat, kebaktian kita di saat ini sudah boleh usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lagu jabat tangan akan diiringi oleh paduan musik. Serahkan
Bapak Ibu anak-anak, ketong tenang lalu ketong satu dalam doa syukur, ketong berdoa. Terima kasih Bapa karena kebaktian di jam yang kedua ini boleh selesai dengan segala baik. Kiranya Engkau berkati kami semua sebagai umat-Mu, bahkan kami sebagai majelis bertugas di saat ini. Lebih terkhusus